ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ada ulama Mekah belum meninggal barusan ini, Syekh Yahya bin Uthman al-Mudarris rahimahullah, dari ulama Pakistan. Tapi beliau sudah puluhan tahun mengajar di Masjidil Haram. Beliau ini guru Syekh Mukbil juga. Iya, coba bayangkan Syekh Mukbil aja berguru kepadanya. Iya. Saya itu suatu hari saya hadir di pelajaran beliau Sahih Muslim. Begitu selesai pelajaran, saya mendekat ke beliau, ingin bertanya terkait dengan pelajaran. Tapi mungkin saya bertanyanya keliru. Saya cuma bilang, ya Syekh, saya ada pertanyaan. Jadi Syekh mungkin mikirnya saya datang minta fatwa. Harusnya saya bilang, ya Syekh, saya ada pertanyaan terkait pelajaran. Nah, itu baru dijawab. Tapi begitu saya bilang, ya Syekh, saya ada pertanyaan, kata beliau, mufti itu di sana duduknya. Saya di sini cuma mengajar. Saya di sini cuma apa? Cuma mengajar. Nah, itu lihat tuh, orang tua, alim seperti itu dia. Alim itu dia bisa menempatkan dirinya, di mana dia bicara, apa yang harus dia katakan. Dia tahu posisinya. Iya. Kalau sekarang ini penuntut ilmu baru saja belajar, ada yang keaman duduk setahun, setengah tahun, tiba-tiba keluar ingin menjadi mufti dunia di internet. Komentar masalah-masalah viral, masalah-masalah politik, merusak dakwah. Iya. Orang-orang awam, apa tahunya mereka dalam hal itu? Oh, lihat aja bagus. Gitu. Tapi itu bukan berjalan di atas etika ilmu yang seperti itu. Dia bicara benar pun dia keliru. Karena dia mengambil posisi bukan pada tempatnya, itu bukan posisi dia. Jadi harus paham hal-hal yang seperti ini. Itu etika dalam ilmu. Adab. Asy-Syabi itu lebih banyak mengajarnya dari murid-murid Ibnu Mas'ud. Ini dari madrasah penduduk Kufah ini, Imam Asy-Syabi, Amir bin Syarahil. Berjumpa dengan lebih 100 orang sahabat. Dimintai fatwa dan para sahabat masih hidup. Ini Asy-Syabi. Lebih populer di tengah manusia. Tapi kalau ada masalah genting terjadi, dia nggak bicara, diam. Yang bicara itu Ibrahim An-Nakhai. Lebih sedikit bicaranya, tapi dia menjadi rujukan memang sebab lebih berilmu, lebih faqih daripada Asy-Syabi. Nah, itu para ulama. Jadi kalau mau lihat ilmu itu, lihat dulu orang itu, dia pandai menjawab pertanyaan. Nah, semua pertanyaan dia jawab. Semua orang yang menjawab semua pertanyaan itu berarti di bahasa sebagian ulama itu orang sinting. Di bahasa sebagian sahabat. Jelas ya? Masuk bertanya seakan-akan tidak tahu posisinya apa. Bisa sebagai kepala negara, bisa menjadi kepala kepolisian, bisa menjadi kepala keamanan, bisa menjadi hakim di pengadilan. Dia tidak tahu posisinya ini ustadz atau dia profesinya banyak. Ilmu itu harus dia tahu posisi. Itulah fungsinya seorang itu belajar. Kenapa kita pelajari dari biografi para ulama? Supaya kita kenal para salaf itu kayak bagaimana. Orang-orang yang berilmu itu kayak bagaimana. Supaya indah pembahasan ilmu itu. Iya. Nah, belakangan ini banyak fitnah-fitnah ya, disebabkan orang-orang bicara bukan pada tempatnya. Bicara bukan pada tempatnya. Dan ini harus diperbaiki, harus dirapikan. Dan seorang penuntut ilmu juga dia harus tahu guru-guru itu. Jangan dia cuma lihat, oh ini viral di internet, ini terkenal. Iya. Viral gara-gara dibubarkan kajiannya, tiba-tiba jadi ustadz tersohor sana sini, padahal belajarnya sedikit. Ini merusak namanya. Dan tidak cocok. Seorang misalnya membantu orang yang seperti itu, akhirnya membuat dia magrur, tertipu, membahayakan dirinya sendiri.